Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Weni Amalia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan buat tutorial bagaimana sih cara membatalkan pesanan di Aku Laku, baik itu yang belum dibayar, yang sudah dibayar, yang belum dikonfirmasi, ataupun yang sedang dalam proses gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan bahas ya teman-teman. Makanya buat kalian yang penasaran dengan video ini, silahkan disimak sampai habis dan jangan sampai di skip ya. Dan sebelum dilanjut, jangan lupa dibantu subscribe-nya terlebih dahulu juga, dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan informasi menarik dari aku seputar Aku Laku dan tutorial yang lain di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi buat kalian nih para pengguna Aku Laku, kebanyakan kan pada ngalamin kendala seperti ini ya, ingin membatalkan pesanannya dikarenakan pesanan belum diproses, lama diproses, ataupun yang lain gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan langsung menuju ke tutorialnya. Jadi silakan ya teman-teman pergi dulu ke menu personal ya teman-teman. Lalu kalian pilih yang menu pesananku di sini. Oke, jadi di sini teman-teman aku akan contohkan yang pertama dulu untuk barang atau pesanan yang belum dibayar. Jadi untuk membatalkannya adalah seperti ini ya. Kita klik saja di sini ya. Nah, jadi teman-teman, untuk pesanan atau barang yang belum dibayar itu, baik kalian membeli secara cash ataupun secara kredit, caranya sangat mudah ya. Walaupun kalian nggak membatalkan, nggak klik batalkan, itu dalam waktu 1 kali 24 jam itu akan batal secara otomatis ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan waktunya selama 24 jam ya. 24 jam itu nanti bakal batal secara otomatis dikarenakan kalian itu tidak mentransfer uangnya gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian memang nggak sabar pengen dibatalkan langsung saja, nggak usah nunggu 24 jam, yaudah kalian di sini scroll ke bawah saja, lalu klik yang batalkan pesanan ya teman-teman. Nah, di sini tertulis yakin untuk membatalkan pesanan. Nah, diklik saja yakin. Nah, di sini nanti kalian itu disuruh mengisi tertulisnya di sini ya teman-teman ya. Kami sedih kamu membatalkan pesanan. Bisa kasih tahu kami kenapa agar bisa meningkatkan layanan. Jadi di sini kalian itu harus kasih alasan kenapa kamu membatalkan pesanannya. Jadi di sini kita contohkan saja ya teman-teman. Salah pesan atau ingin pesan kembali ya, ataupun kalian bisa pilih alasan yang lain. Kalau misalkan di sini tidak tertulis, ya udah kalian masukkan saja di sini ya, ditulis secara manual alasan kenapa kalian membatalkan pesanannya. Kalau sudah, kita klik kirim di sini teman-teman. Oke, jadi di sini langsung otomatis dibatalkan ya, karena di sini kita belum mengirim atau mentransfer uangnya, jadi sangat mudah. Dan yang kedua, untuk pesanan yang sudah dibayar ya. Jadi di sini kita seperti tadi ya, masuk ke menu pesananku, terus kalian pilih yang di sini ya, yang masih menunggu. Oke, jadi di sini aku contohkan ya teman-teman, kayak seperti punyaku nih. Nah, di sini tuh aku sudah membayar pesanannya ya secara cash. Jadi misalkan kalian itu pesanannya secara kredit juga sama ya teman-teman, caranya seperti ini. Nah, jadi aku sudah bayar, tetapi di sini bisa kalian lihat ya, belum diproses, masih menunggu pengiriman. Kita klik lacak. Nah, jadi di sini tuh si sellernya belum mengkonfirmasi pesanannya. Jadi di sini masih bisa dibatalkan. Tetapi teman-teman, jangan kalian main batalin aja. Kalau misalkan si pesanannya itu belum terlalu lama gitu ya, misalkan baru sehari, mending jangan dibatali dulu, mending kalian chat sellernya aja. Misalkan di sini ya, hubungi kayak aku nih tadi nih teman-teman.
Nah, di chat aja bisa dikirim nggak? Nah, kalau misalkan si sellernya itu responnya bagus, misalkan kayak gini ya, bisa dikirim Kak besok saat jam kerja. Nah, jadi di situ kalian jangan dibatalkan karena di sini si sellernya itu ternyata ingin mengirimkan ya, kecuali si sellernya itu udah 5 hari 7 hari itu nggak ngerespon, di chat pun nggak ada respon sama sekali, itu nanti baru kalian batalkan saja. Nanti di situ dananya yang sudah kalian transferkan itu masuknya kemana. Nah, jadi nih nanti tuh dana atau DP yang sudah kalian bayarkan nanti bakal masuknya ke sini teman-teman, ke saldo. Nah, jadi di sini ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, bisa dibaca. Sebentar ya, teman-teman. Nah, jadi saldo ini adalah ya, teman-teman, hasil dari nominal yang kita batalin ya. Entah itu DP, pengembalian DP ataupun pengembalian uang yang sudah kita transferkan ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Fitur refund otomatis pada kondisi berikut akan hadir di versi aplikasi berikutnya. Jadi pesanan dibatalkan, terus kelibahan pembayaran tagihan atau salah membayar tagihan, terus refund karena masalah purna jual dan lainnya. Nah, jadi menu si saldo ini fungsinya seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir misalkan kalian itu terlanjur kasih DP gede, terus kalian itu dibatalkan pesanannya. Nah, nanti saldonya ini akan masuk ke sini. Begitu juga misalkan kalian beli barang cash ya ataupun kredit, nanti limitnya itu akan kembali ke limit kalian gitu. Akan kembali seperti tadinya ya, teman-teman ya. Misalkan barang cash juga, misalkan kalian bayarnya kan pasti penuh ya kalau barang cash. Nah, jadi di situ juga sama bakal masuknya ke saldo ini ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, teman-teman, contohnya punya aku nih di sini sudah aku ambil screenshotnya ya. Aku dulu pernah refund ya dari Bukalapak ya, sama Shopee juga pernah. Jadi aku beli barang di Bukalapak, terus aku batalin ya, teman-teman. Walaupun di situ sudah diproses ya, cuman aku batalin dan bisa. Nah, jadi di sini si saldonya itu atau uangnya itu, karena di sini aku pakainya ini ya cicilan ya, teman-teman. Jadi limit kreditnya itu dikembalikan nih, teman-teman, bisa kalian lihat ya. Nih. Tuh. Nah, di sini juga kalian bisa lihat untuk rincian saldo yang pernah di refund ya, teman-teman, tuh 415 ya. Tuh di refund, teman-teman. Terus aku langsung tarik juga saldonya ke rekening pribadi punyaku. Jadi langsung bisa ditarik, teman-teman, tanpa biaya tambahan ya atau biaya admin. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir misalkan barang yang kalian pesan ingin dibatalkan. Nah, terus bagaimana Kak? Misalkan aku sudah transfer DP, sudah beli barang secara cash, tetapi si sellernya itu belum memproses ataupun barangnya itu sudah dalam pengemasan, cuman udah nunggunya itu kelamaan selama misalkan ya, teman-teman, 2 mingguan lebih. Nah, jadi di sini, teman-teman, kalian cukup ini aja ya, chat sellernya itu intinya terus menerus lah, teman-teman. Chat seller terus menerus, jangan sampai ya, minimal kayak waktu itu ya, teman-teman ya, aku tuh sehari chat seller sampai ini loh, teman-teman, sampai puluhan kali. Nah, tapi di situ hasilnya yang nggak mengecewakan, si sellernya itu bisa membatalkan ya, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan barangnya sudah dalam pengiriman, kalian itu harus menghubungi ini ya, CS Aku Laku, customer service Aku Laku. Misalkan menghubungi sellernya nggak ditanggapi ya, jadi kalian hubungi customer service Aku Laku ya, di sini, teman-teman.
di pusat bantuan. Kalian juga bisa telepon langsung di sini ya, di 1.509.20 ya, ataupun kalian bisa di sini di menu refund. Nah di sini misalkan ya teman-teman, terus kalian pilih yang menu feedback di sini nih teman-teman. Nah jadi di sini kalian silahkan pilih kategori ya, misalkan refund gitu. Terus di sini masukkan nomor pesanan. Jadi setiap kali kalian membeli pesanan di akun laku, pastinya kan kalian itu mempunyai nomor pesanan ya. Di situ disalin saja teman-teman, terus dimasukkan di sini. Lalu kalian tulis kendala apa yang membuat kalian ingin membatalkan pesanannya. Terus jangan lupa juga kalian masukkan screenshot misalkan bukti chat kamu dengan si seller, misalkan sellernya nggak nanggepi ya teman-teman, atau prosesnya lama, jadi kalian masukkan saja screenshotnya lalu kalian kirim. Misalkan dari feedback ini terus kalian nunggu lama belum ada biasanya kan kalau kalian kirim feedback itu nanti bakal ada email masuk ya teman-teman ya. Nah itu dia. Terus misalkan nggak diproses atau lama juga si proses refund di aplikasi ini ya teman-teman, lalu kalian mendingan ini aja langsung hubungi di sini teman-teman. Nah di situ biasanya ya teman-teman, kalau misalkan kalian barangnya itu nggak sampai dalam waktu lama gitu, di situ kalian telepon customer service, bakal disaraninnya itu kalian disuruh nunggu 14 hari kerja teman-teman. Jadi misalkan si barang dalam waktu 14 hari kerja, nggak termasuk ke hari Sabtu Minggu loh ya. Jadi kalian itu ngitungnya nggak termasuk Sabtu Minggu, 14 hari kerja itu. Misalkan 14 hari kerja barang belum diproses juga oleh si seller, nanti di situ bakal batal secara otomatis. Sedangkan misalkan barang sudah dikirim ya teman-teman tetapi belum sampai-sampai, nah kalian itu telepon customer service sama teman-teman, disuruh nunggu 14 hari kerja untuk bantuan pengembalian si dananya ini ya. Kalau misalkan kayak aku dulu ya teman-teman, aku beli HP di sini di akun aku selama 30 hari itu belum sampai teman-teman. Aku menghubungi customer service akun aku selama 2 kali. Pertama aku disuruh nunggu 14 hari kerja, tetapi sudah 14 hari kerja barang belum sampai juga. Terus aku hubungi lagi customer service-nya. Nah di situ aku disuruh nunggu lagi teman-teman sampai 14 hari kerja lagi. Nah di situ tahu-taunya teman-teman pas 30 harinya si barang datang ke rumah. Nah misalkan ya teman-teman, aku kasih saran ya buat kalian. Misalkan kalian pesan barang di akun laku, entah itu HP ataupun apa, dalam waktu misalkan kalian belinya ini pakai cicilan ya, dalam waktu 30 hari kan pastinya itu nanti si tagihannya sudah muncul ya. Nah jadi barangnya itu belum datang, kalian jangan mau bayar ya teman-teman. Nah kalian kenapa nggak usah bayar? Jadi ya kalian itu mempunyai hak, kenapa harus bayar, barangnya aja belum datang gitu kan ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara membatalkan pesanan di akun laku, baik itu yang belum dibayar, sudah dibayar, ataupun sedang dalam proses ya teman-teman. Misalkan ada lagi pertanyaan yang kurang ya teman-teman yang belum aku jelasin di video kali ini, bisa kalian tanyakan ditulis di kolom komentar saja ya, karena aku itu di saat akan membuat video sudah sudah berangan-angan akan membahas ini, tapi saat buat videonya itu kadang lupa teman-teman. Jadi kadang ada yang ketinggalan yang mau dibahas. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan kalian belum paham ada
pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, mohon ya teman-teman ditulis saja di kolom komentar, nanti aku akan balas ya satu persatu. Oke, jadi mungkin video kali ini sampai sini dulu, dan jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, mohon dibantu like-nya ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, jadi video kali ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.